Oke, kembali lagi di video pembelajaran sosiologi. Setelah sekian lama, saya tidak membuat video pembelajaran karena ada beberapa hal, dan mohon maaf sebelumnya lightingnya agak buram ya, karena saya merekamnya ini malam. Sebelumnya kita intro dulu ya. Untuk video pembelajaran kali ini, saya akan memasukkan dua materi. Yang pertama, macam-macam kelompok sosial. Yang kedua, itu di poin D, kelompok sosial tidak teratur. Karena untuk dua materi ini, apabila kalian tidak bisa membedakannya akan cukup sulit juga, ya. Sebelum masuk materi, kalian buka lagi catatan kalian. Sekiranya ada materi yang harus ditambahkan, kalian tambahkan di catatan yang sudah kalian rangkum di minggu kemarin. Oke? Baik, kita akan mulai masuk kepada materi. Untuk materinya, kita mulai dari yang macam-macam kelompok sosial, ya. Poin pertama, in group dan out group. Mungkin kalian sudah pernah mendengarnya di kelas 1. Kita ingat-ingat kembali. Untuk in group, lihat poin A. In group adalah di mana individu tersebut mengidentifikasikan atau menyatakan dirinya masuk ke dalam kelompok tertentu. Jadi misalnya begini, ketika kalian masuk ke dalam misalnya 11 IPS 1, ya. Ketika kalian masuk 11 IPS 1, lalu kalian menyatakan diri sebagai anggota kelas 11 IPS 1, berarti kalian mengidentifikasikan atau menyatakan diri kalian sebagai anggota dari kelompok 11 IPS 1. Itu yang namanya in group, berarti di dalam kelompok tersebut, ya. Untuk out group adalah orang yang di luar dari kelompok tertentu, yang berarti orang tersebut bukan bagian dari kelompok tertentu atau bisa dikatakan lawan. Maksudnya out group itu kan di luar, in group itu di dalam. In, kalian masuk ke dalam kelompoknya, out berarti kalian di luar dari kelompok. Ya, misalnya di luar dari kelompok tersebut adalah 11 IPS 2, 11 IPS 3, 11 IPS 4, 11 IPS 5, dan lain-lain. Begitu. Karena kan out, di luar. Bisa dikatakan juga lawan. Ya, ingat, in berarti kalian menyatakan diri sebagai kelompok tertentu, out berarti orang yang di luar dari kelompok kalian. Begitu ya. Mungkin bisa dipahami. Kita masuk lagi ke poin selanjutnya, kelompok primer dan sekunder. Yang primer, dalam kelompok primer orang-orang di dalamnya cenderung akrab satu dengan lainnya, contohnya keluarga, ya. Jadi antara orang-orang di dalamnya itu lebih intim, lebih akrab, begitu. Untuk sekunder, anggota kelompok ini tidak harus saling mengenal karena tidak memiliki hubungan yang tepat dan memiliki tujuan atau kepentingan, contoh partai atau organisasi, ya. Jadi untuk kelompok sekunder ini di dalamnya tidak harus mengenal antara anggota satu dengan yang lainnya karena didasarkan atas kepentingan atau tujuan. Begitu, berbeda dengan kelompok primer. Untuk kelompok primer ini lebih akrab, sedangkan yang sekunder itu tidak terlalu akrab karena lebih mementingkan tujuan dan kepentingan di dalamnya seperti partai atau organisasi. Nah, ini perbedaannya ya. Kelompok primer umumnya kecil, kelompok sekunder besar, relatif memiliki interaksi jangka panjang. Untuk primer, untuk sekunder interaksinya sebentar atau sementara, begitu. Untuk yang primer memiliki hubungan yang akrab dan saling bertemu, ya, karena saling bertemu jadi akrab.
Untuk yang kelompok sekunder, keakraban sosial atau rasa saling pengertiannya kurang, ya karena didasarkan atas tujuan atau kepentingan. Lalu untuk primer, memiliki kedalaman hubungan emosi, ya karena intim dan akrab. Sekunder, hubungannya biasanya hanya di permukaan, begitu ya, karena rasa saling pengertiannya kurang. Untuk primer, mudah bekerja sama dan personal. Sekunder lebih formal dan impersonal, ya di dalam organisasi kan lebih formal, lebih impersonal. Lanjut ya. Paguyuban, Gemeenschap, dan Patembayan Geselschap. Untuk paguyuban, menurut Tonis dan Numis, anggotanya ini diikat oleh hubungan batin murni, bersifat alamiah, juga kekal, juga rasa kesatuan yang kuat. Contoh masyarakat desa, lalu kerabat, ya, karena sifatnya alamiah, juga kekal. Masyarakat desa kan seperti itu ya, apalagi yang masih di pedalaman atau rasa kekeluargaannya masih tinggi untuk yang di desa itu, apalagi kerabat ya, duduluran gitu. Patembayan, menurut Horton dan Hun, kelompok ini berdasarkan atas jalinan hubungan yang kontraktual, bersifat mekanis ya, dan dalam jangka waktu yang pendek, contohnya karyawan kontrak, begitu ya. Jadi untuk yang Patembayan atau Geselschap ini kontraktual, tidak bersifat alami seperti masyarakat desa atau kerabat ya. Dan mekanis itu jadi cenderung tidak mekanik seperti robot gitu ya, kasarnya begitu. Dan dalam jangka waktu yang pendek ya, karena kontraktual, karyawan kontrak misalnya hanya dikontrak kisaran 2 tahun 3 tahun, beres setelah itu, begitu. Nah ini contohnya. Paguyuban, anggota bersifat informal, jadi tidak terlalu formal, tidak seperti orang-orang kantoran karena sifatnya alami. Adanya keinginan untuk meningkatkan kebersamaan ya, karena rasa kekeluargaannya kuat, kebersamaannya kuat, karena kan sudah diam di satu daerah dengan jangka waktu yang cukup lama. Selalu memegang teguh adat yang sifatnya konservatif. Untuk masyarakat desa kan begitu ya, adatnya masih dipegang ya, apalagi orang-orang pedalaman biasanya masih punya adat dan istiadatnya. Lalu sifatnya konservatif itu jadi bersifat kuno, kasarnya begitu. Untuk Patembayan, hubungan antara anggota bersifat formal ya, kebalikan dari informal yang paguyuban atau yang Gemeenschap. Memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal ya, karena sifatnya hanya ekonomi ya, dan tidak kekal kontraktual. Memperhitungkan nilai guna. Ketika misalnya kalian masih mempunyai nilai gunanya masih bagus ya, itu akan dikontrak kembali. Apabila misalnya sudah batas waktunya sudah habis, ya akan diputus kontrak berdasarkan pada kenyataan sosial. Kenyataannya ya kontraktual tadi gitu. Lanjut di poin 4, membership group dan reference. Membership group menurut Narwoko, membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik ya menjadi anggota kelompok tersebut ya. Jadi yang dilihatnya itu fisiknya atau skill. Contohnya pemain sepak bola, apabila skill dan fisik kalian mumpuni ya, kalian bisa masuk anggota member gitu. Ketika misalnya kalian jago gocek ya, bisa saja nanti dikontrak oleh Persib, atau ya pokoknya mumpuni lah, diincar sama Persib, bisa jadi kalian masuk di klubnya. Setelah di klub kalian masuk ke tim senior begitu. Reference, dalam Kamus Sosiologi Haryanto, reference group merupakan kelompok yang menjadi acuan, membentuk pribadi dan perilakunya, dan mengidentifikasikan dirinya tanpa harus menjadi anggota ya. Ini hanya ketinggalan kelompok tertentu. Untuk reference ini mengacu kepada
Apabila kalian masuk ke dalam grup tersebut, kalian tidak harus menjadi anggotanya, ya. Karena kalian datang ke kelompok tersebut atau masuk ke dalam kelompok tersebut ingin pribadi atau perilakunya menjadi lebih baik, gitu. Misalnya kalian masuk ke dalam pemuda hijrah. Di dalam pemuda hijrah itu ketika misalnya ada pengajian atau ketika di sana ada biasanya pengajian, kalian masuk ke sana, namanya pengajian kan, kalian ingin menjadi pribadinya lebih baik, ya. Kalian mengambil ilmunya di dalam pengajian tersebut. Ketika kalian datang dan ketika kalian bubar, ya, itu kalian tidak diikat. Apabila misalnya setiap hari Rabu ada pengajian dan kalian tidak datang, ya tidak apa-apa, gitu, ya. Karena intinya itu adalah meningkatkan motivasi diri atau membentuk pribadi menjadi lebih baik, begitu. Tapi kalian biasanya mengidentifikasikan diri kalian sebagai pemuda hijrah, begitu misalnya. Lanjut. Kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal menurut Sukanto, kelompok formal adalah kelompok yang memiliki peraturan tegas yang sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Bentar ya, dari ngopi ya. Untuk kelompok formal ini biasanya di dalamnya itu ada peraturan, dan peraturannya cenderung tegas karena di dalam kelompok formal itu sengaja dibuat peraturan untuk mengatur anggota-anggota di dalamnya. Ketika misalnya salah satu anggotanya melanggar peraturan tersebut, akan dikenakan sanksi atau hukuman, begitu. Dan contohnya organisasi resmi, contoh lah ya, kita sekolah itu adalah bisa dikatakan kelompok formal. Ketika kalian misalnya telat masuk kelas, ya, kalian akan dihukum, begitu, oleh guru, ya. Ketika misalnya kalian telat upacara, kalian akan dihukum. Atau misalnya kalian salah berpakaian, ya, kalian akan kena sanksi, begitu, ya. Karena di dalam sekolah kan ada peraturan-peraturannya dan akan mengikat para siswa-siswanya atau anggota-anggota yang di dalamnya. Lanjut, ini harusnya B ya. Kelompok informal merupakan kelompok yang tidak resmi, kebalikannya ya, serta tidak mempunyai struktur organisasi pasti dan peraturannya tidak mengikat anggotanya. Contoh, komunitas pecinta reptil, ya. Misalnya kalian jogging ya, sebelum masa pandemi kan masih boleh ya, di hari Minggu ketika kalian ke situ Buler melihat ada komunitas pencinta reptil. Nah, di dalamnya strukturnya itu tidak terlalu pasti lah. Ketika misalnya ada salah satu pengurusnya yang tidak datang, tidak jadi masalah. Atau ketika misalnya kumpulan di hari Minggu salah satu anggotanya tidak bawa hewannya, tidak jadi masalah. Yang penting kopdar datang gitu ya. Atau misalnya ketika kalian datang tapi telat, tidak jadi masalah karena peraturannya pun tidak bersifat resmi, ya. Kalian tidak datang untuk kopdar pun tidak jadi masalah, begitu ya, karena informal, tidak bersifat formal. Lanjut ya, poin yang terakhir, kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional, anggota kelompok ini memiliki kesamaan profesi yang sama, misalnya guru dan dokter. Jadi di dalam satu circle atau di dalam satu kelompok itu, kelompok-kelompoknya memiliki profesi yang sama, misalnya ikatan guru, ikatan dokter, atau ikatan petani, ya, karena satu profesi atau satu pekerjaan yang sama. Kelompok volunteer, kelompok ini memiliki kepentingan yang sama dalam perkembangannya. Kelompok ini mulai diakui masyarakat, contoh relawan, ya. Volunteer itu sama dengan relawan, gitu ya.
Nah, ini harusnya juga B nih. Lanjut. Oke, di poin atau di materi kedua tentang kelompok sosial tidak teratur, kita masuk. Nah, kerumunan atau crowds, bahasa Inggrisnya crowds. Kerumunan merupakan individu yang berkumpul secara bersamaan serta kebetulan di suatu tempat dalam waktu bersamaan. Ya, secara garis besarnya. Menurut Davis disebutkan bentuk-bentuk umum kerumunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerumunan yang sifatnya sementara. Untuk yang sementara ini ada 3 macam. Untuk yang poin A, kerumunan yang sifatnya sementara. Untuk kerumunan yang pertama, yang sementara, kerumunan yang kurang menyenangkan. Yang kurang menyenangkan ini berusaha menggunakan fasilitas yang sama. Misalnya, kalau dalam buku ya, untuk yang kerumunan yang kurang menyenangkan itu adalah merupakan kerumunan dari orang-orang yang ingin berusaha menggunakan fasilitas-fasilitas yang sama. Lalu sebagai contohnya, kelompok yang menunggu bus di halte, orang-orang yang sedang mengantri karcis, dan lain sebagainya. Coba kalian bayangkan ngantri karcis, nunggu angkot, nunggu bus, menyenangkan tidak? Kadang menyebalkan kan, namanya menunggu begitu. Jadi yang maksudnya kurang menyenangkan itu seperti itu. Lalu yang kedua, kerumunan dalam keadaan panik. Nah, ini panik udah pastilah ya, menyelamatkan diri dari bencana begitu. Kemudian kerumunan ini berusaha menghindari suatu bencana, jadi panik, chaos gitu. Kerumunan penonton, supporter, kerumunan penonton, maksudnya supporter atau konser, begitu ya. Lu nonton Persib lawan Persija, lu nonton konser misalnya, ya, jelas. Poin B, kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Struktur sosial ada 2 bagian, halayak penonton, pendengar khotbah. Maksudnya gimana nih? Untuk yang kerumunan berartikulasi dengan struktur sosial, halayak penonton atau pendengar formal ya adalah kerumunan orang yang memiliki pusat perhatian yang sama dan memiliki tujuan yang sama, sifatnya pasif ya. Misalnya para pendengar khotbah, para penonton pertandingan sepak bola dan lainnya. Nah, untuk yang halayak penonton itu cenderung pasif ya, hanya mendengarkan lah misalnya, atau hanya menonton ya, tidak terlibat dalam suatu apa yang dia lihat begitu, hanya mendengar, pasif gitu, hanya menonton begitu ya, nobar misalnya atau nonton di bioskop ya, halayak penonton itu. Kelompok ekspresif, nah ini kebalikannya kayak pesta pernikahan. Nah, untuk yang ekspresif ini lebih terlibat dalam kelompok tersebut. Ketika kalian diundang ke acara pernikahan, kan kalian terlibat di dalamnya. Ya, kalian diundang, otomatis kalian mengapresiasi untuk datang ke acara pernikahan tersebut. Begitu. Lanjut, yang C, kerumunan yang berlawanan dengan norma ya, ini tipe nih, norma hukum berlawanan. Ada 2 bagian, yang bertindak emosional, jadi lebih dikedepankan emosinya dibandingkan akalnya. Perampok atau pemberontak ya, karena kepepet ekonomi ya, mereka mementingkan emosional, misalnya ngerampok. Pemberontak ya, lebih mementingkan emosi. Bersifat immoral. Immoral itu berlainan dengan moral ya, merusak fasilitas umum ya, berarti semuanya ini berlawanan dengan norma hukum ya. Merusak fasilitas umum, merampok, memberontak, itu adalah kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum. Lanjut, yang bagian 2, publik. Sukanto mendefinisikan publik sebagai suatu kelompok yang menjadi satu kesatuan.
publik tidak berkumpul dalam satu tempat tertentu melainkan tersebar. Ada 3 macam publik. Pertama, kelompok vested interest merupakan orang yang sudah memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat dan bersifat pro jabatan dan status. Ya, misalnya menduduki kursi DPR akan pro terhadap pemerintahan, begitu. Memiliki status kan, karena dia memiliki derajat yang lebih tinggi daripada yang lainnya, begitu, di dalam masyarakat. B. Kelompok newcomer merupakan pendatang baru yang ingin merebut suatu kedudukan dalam masyarakat dan bersifat kontra. Kebalikannya nih, ya, pendatang baru, ya, dan ketika masuk ke dalam lapangan, ya, atau masuk ke dalam suatu pekerjaan, dia ingin mengambil kursi yang ada di DPR misalnya, ya, dan bersifat kontra terhadap yang sudah ada, yang sudah memiliki jabatan atau status di dalam di dalam DPR misalnya, begitu. Kelompok yang pasif, kelompok ini tidak mempunyai pendirian terhadap suatu persoalan dan merupakan kelompok terbesar karena bersifat netral. Nah, ini di tengah-tengah antara kelompok vested interest dan newcomer. Jadi kamer, ya. Jadi untuk yang pasif ini dia tidak pro terhadap yang poin A, tidak kontra terhadap poin B, dia netral, ya. Bodoh teuing gitu, kurang mah di tengah-tengah weh gitu, ya. Jadi tidak ikut campur, ya, tidak memihak ke poin A, tidak memihak ke poin B, ya. Kenapa terbesar? Karena untuk yang kelompok pasif ini, ya, masyarakat itu tadi, ya. Ini kan yang vested sudah memiliki kedudukan nih, jabatan, status. Newcomer yang ingin mengambil kedudukan yang sudah poin A dapatkan. Kelompok pasif ini di tengah-tengah keduanya, ya, masyarakat itu tadi, ya, lebih banyak daripada yang interest atau yang newcomer. Massa merupakan kumpulan orang yang mempunyai kehendak atau pandangan yang sama serta mengikuti kejadian dan peristiwa yang penting. Ada 2 bagian. Yang pertama, massa yang konkret, adanya ikatan batin, ini ciri-cirinya, ya. Persamaan norma, memiliki struktur yang jelas, potensi yang dinamis. Ya, dinamis itu jadi bisa naik ke atas, ya. Massa yang abstrak, walaupun massa ini hanya kumpulan manusia tanpa adanya ikatan batin, norma, dan lain-lain, tetapi massa ini merupakan embrio, ya, dari massa konkret. Namun tergantung sikon di mana massa ini terbentuk. Massa ini adalah walaupun massa ini hanya kumpulan manusia tanpa adanya ikatan batin, ya, karena abstrak, ya, maksudnya abstrak itu, jadi massa ini bisa dikatakan massa tapi belum membentuk suatu struktur yang jelas seperti massa yang konkret. Massa yang konkret ini memiliki struktur yang jelas, ya, tetapi massa ini merupakan embrio dari massa konkret, ya. Sewaktu-waktu massa abstrak ini bisa berubah menjadi massa yang konkret, ya. Namun tergantung sikon di mana massa ini terbentuk. Ketika misalnya yang konkret ini, massa yang konkret, ya, membentuk suatu demonstran, ya, itu sudah memiliki struktur yang jelas, ya. Ada yang namanya kalau di lapangan itu ada strukturnya lah, ya, struktur yang jelas. Untuk yang massa yang abstrak ini misalnya sewaktu-waktu dia akan bergabung dan membentuk suatu massa yang konkret, ya, karena merupakan embrio dari massa yang konkret, tapi tergantung sikon di mana massa ini terbentuk. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Doakan saja saya membuat video pembelajaran lagi, ya, karena, dan doakan juga ini istiqomah, ya, karena mungkin kalian juga
membutuhkan penjelasan yang jelas ya. Apalagi sekarang kita sistemnya online ya. Jadi setidaknya saya harus menjelaskan materi-materi yang yang disampaikan ke kalian harus dijelaskan juga oleh saya, begitu agar kalian juga tidak bingung ya. Nah, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan ya, keluar secukupnya saja, jangan banyak nongkrong yang gak jelas ya. Untuk kali ini dicukupkan saja, terima kasih banyak. Apabila ada komentar atau saran, silahkan langsung japri saja ke saya atau langsung saja komen di bawah ini. Terima kasih banyak. Sekian dari saya.